Halo guys semuanya, ini adalah video pertama gue di YouTube dan di sini sebenarnya gue cuma pengen sharing-sharing aja terkait cerita gap year gue selama 2 tahun, yaitu gue gap year selama 1 tahun dan semi gap year selama 2 tahun. Dan gue juga pengen sharing gimana gue menghadapi segala tantangan yang ada ketika gap year. Dan ya semoga dari cerita ini bisa ngasih beberapa informasi yang mungkin bisa berguna, bisa dijadiin pelajaran buat teman-teman yang nonton video gua. Oke, jadi sebelum masuk ke cerita intinya, kenalin dulu, nama gua Fajri Ilham Ramadan, itu nama panjang gua. Gue biasa dipanggil Aji. Saat ini gue berusia 21 tahun, dan di tahun ini gue berusia 22 tahun. Gue merupakan mahasiswa semester 2 di Universitas Pajajaran. Nah, gue juga bakal cerita nanti kenapa gue uh, memilih untuk terus lanjut kuliah meskipun udah sangat ketinggalan gitu, mungkin dibanding dengan teman-teman angkatan gue. Oke, mungkin gue bakal cerita dulu dari awal mula gue gap year. Gue merupakan lulusan SMA angkatan 2022 dan gue memutuskan untuk gap year dikarenakan gue memiliki tujuan, yaitu masuk ke sekolah kedinasan. Tapi di tahun 2022 masih banyak persiapan yang kurang sehingga gue memutuskan untuk gap year agar persiapannya lebih maksimal. Saat itu juga kayak persiapan secara fisik, kayak gigi gue yang belum rapi itu gue masih pakai behel dan tidak memungkinkan gue untuk ikut seleksi pada tahun 2022. Oke, jadi karena persiapannya kurang, gue memilih gap year. Nah, di sela-sela gap year itu pada saat uh, prosesnya, gue waktu itu mengisi waktu gap year gue dengan bimbel dan juga latihan renang, karena gue tuh suka renang. Jadi gue ikutan latihan renang di salah satu klub yang ada di Bogor. Nah, jadi waktu itu pada saat gap year sebenarnya sangat banyak distraksi yang membuat gue tidak fokus, dan gue bakal ngerinciin apa aja yang membuat gue terdistraksi saat itu. Jadi mulai dari pertama itu adalah distraksi karena FOMO. Nah, distraksi karena FOMO. Jadi pada tahun 2022 itu kan teman-teman angkatan gue banyak ya yang lulus langsung kuliah dan lain sebagainya. Kayak gue melihat di Instagram mereka punya ketemu teman-teman baru mereka dan punya circle baru dan kuliah gitu. Nah, di situ gue merasa kayak, aduh, apakah gue harusnya kuliah aja ya? Sehingga itu membuat gue nggak fokus terhadap apa yang sebenarnya pengen gue tuju gitu. Jadi kayak yang seharusnya gue mungkin tekun belajar, tapi gue malah keganggu sama hal-hal kayak gitu, hal FOMO kayak gitu yang membuat gue jadi kayak mungkin demot, jadi nggak semangat karena melihat teman-teman yang lain udah kuliah dan gue belum. Itu distraksi pertama gue adalah FOMO, melihat teman-teman gue udah pada kuliah. Lalu distraksi kedua gue itu adalah lingkungan guys. Jadi kayak waktu bimbel itu lingkungan gue tuh kayak sebenarnya sih biasa aja ya, cuman lingkungan gue tuh kayak gue merasa kalau gue berada di lingkungan ini gue nggak bakalan bisa berkembang gitu. Padahal mah sebenarnya itu cuma ada di pikiran gue aja gitu saat itu. Jadi kayak gue berpikir, ya kebanyakan berpikir negatif lah saat itu, sampai akhirnya gue jadi jarang ikut bimbel. Nah, itu distraksi kedua gue adalah lingkungan bimbel gue. Lalu yang ketiga adalah gue kebanyakan cita-cita. Jadi pada tahun 2022 selain gue pengen masuk ke sekolah kedinasan, gue pun pengen masuk PTN. Jadi kayak itu kan dua tujuan yang berbeda, dan cara belajar untuk kedua hal itu juga berbeda gitu. Dan saat itu gue jadi malah merasa kebingungan dan tidak tahu apa yang harus gue prioritaskan. Jadi itu yang ketiga, distraksi ketiga gue adalah gue terlalu banyak tujuan dan
sehingga gue tidak fokus terhadap tujuan awal gue gitu. Oke, jadi itu tadi beberapa distraksi gue ketika gap year pada tahun 2022 ke tahun 2023 yang membuat gue pada akhirnya tidak lulus pada dua tujuan ini, yaitu tujuan masuk PTN ataupun tujuan sekolah kedinasan. Ya akhirnya intinya gue gagal pada saat itu. Nah, pada saat gagal, saat itu yang gue rasakan adalah yang pasti sangat sedih dan kecewa karena banyak hal yang udah gue lakuin tapi berujung gagal, yang mana hal-hal yang gue lakuin itu mungkin banyak yang gak maksimalnya. Jadi penyesalannya adalah gue tidak memaksimalkan masa gap year gue saat itu. Tapi di lain sisi gue pun berpikir bahwa kalau gue cuman berpikir gue kecewa dan sedih, ya gue gak akan bisa melanjutkan hidup gitu. Dan akhirnya gue memilih untuk kuliah aja, dan akhirnya gue kuliah di tahun 2023 swasta di Bandung. Pada saat itu gue memilih jurusan teknik industri. Oke, jadi pada tahun 2023 gue memutuskan untuk kuliah. Nah, pada saat kuliah, saat itu gue masih berpikir untuk kayaknya nyoba lagi aja deh, kayak antara sekolah kedinasan maupun PTN gitu. Karena gue masih penasaran gitu, gimana sih kalau misalnya gue fokus. Nah, saat itu kan gue kuliah dan gue memilih untuk fokus ke tes PTN. Alasannya adalah karena ya entah kenapa gue jadi lebih tertarik ke dunia kuliah. Jadi gue melupakan tujuan utama gue, yaitu sekolah kedinasan, karena kayaknya banyak yang bisa dieksplor deh di kuliah. Akhirnya gue fokus belajar buat UTBK saat itu. Dan pada tahun 2024 gue nyoba UTBK dan akhirnya lolos di pilihan ketiga. Dan akhirnya gue ngambil pilihan itu, yaitu gue ngambil di Universitas Padjadjaran jurusan administrasi pemerintahan. Dan pada saat itu gue mengambil keputusan untuk ngambil pilihan tersebut dikarenakan gue merasa bahwa itu adalah hasil dari belajar gue gitu. Jadi gue ngambil pilihan tersebut, meskipun ya berujung bahwa gue harus mengulang semuanya dari awal lagi. Yang mana kalau misalnya gue lanjut kuliah yang swasta itu mungkin sekarang gue udah semester 4, tapi karena gue ngulang baru semester 2 pada saat ini. Nah, sebenarnya pada saat mengambil keputusan itu, waktu itu nggak pikir panjang ya, jadi kayak langsung udahlah ambil aja gitu. Dan udah sempet ngobrol sama orang tua, dan orang tua juga nyetujuin, makanya diambil gitu. Meskipun pada saat-saat seperti ini akhirnya mikir juga kayak kalau saat itu gua ngelanjutin kuliah di Bandung, mungkin gue sekarang udah semester 4. Tapi ya namanya kita udah ngambil keputusan, gak boleh kita sesali gitu. Dan selama 2 semester ini pun di Unpad gue ngerasa lebih berkembang ya. Maksudnya dari kampus gue sebelumnya ke sekarang itu gue lebih banyak dapetin teman-teman yang keren, teman-teman yang pinter, terus relasinya juga nambah. Dan gue melihat bahwa di Unpad ini banyak banget kegiatan-kegiatan yang seru-seru gitu. Jadi kayak pasti ada aja kebaikan gitu, meskipun mungkin gue mengulang kuliah dari awal, tapi banyak hal-hal baik yang gue dapetin selama 2 semester ini gitu. Banyak hal yang gue pelajarin juga di 2 semester ini, dan melihat dosen-dosennya, teman-temannya yang keren-keren banget gitu. Jadi kayak gue senang juga lah, meskipun gue harus mengulang semuanya dari awal gitu. Nah, jadi pelajarannya buat kalian nih sekarang yang mungkin lagi gap year dan mungkin lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti tes-tes yang ingin kalian capai, menurut gua keep going, just do it, lakuin aja, fokus sama satu bidang, fokus sama satu hal yang pengen lu capai banget. Lu tekun, lu bekerja keras, ya konsisten. Dan jangan lupa juga untuk berdoa guys, karena gue merasa waktu itu ini kalau kita fokus ya, pada saat yang kata gue kuliah itu dan gue mencoba untuk belajar buat PTN, itu kan gue mencoba untuk fokus ya dengan waktu yang singkat.
ditambah gue nggak bisa fokus banget. Nah itu kalau gue fokus satu hal aja gue bisa lolos ke Unpad ini guys. Gimana kalau misalnya saat gap year itu gue bener-bener all in belajar masuk ke PTN gitu, mungkin gue bisa mendapatkan pilihan-pilihan yang lebih baik gitu kalau gue fokus. Jadi pelajarannya adalah fokus guys, jadi kayak fokus sama hal yang pengen kalian tuju sekarang nih. Jadi kayak biarin aja, nggak usah kedistraksi sama hal-hal lain. Kayak mungkin teman-teman kita yang udah kuliah, ini buat anak-anak yang gap year ya, kayak teman-teman kita yang udah kuliah, biarin aja gitu kan. Setiap orang punya jalannya masing-masing, setiap orang punya waktunya masing-masing. Mungkin kalian waktunya bukan saatnya, tapi mungkin ada hal yang lebih baik yang nunggu kalian di depan nanti gitu. Jadi kayak tetap semangat, terus belajar konsisten kayak gitu guys. Jadi mungkin segitu aja yang bisa gue sharing. Semoga informasinya bisa berguna dan dapat dijadikan pelajaran buat yang menonton gitu. Kalau misalnya ada salah kata ataupun ucapan, gue mohon maaf. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton sampai habis. Thank you guys.